Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan disapa oleh firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Firman Tuhan buat kita saat ini tertulis di dalam Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara-saudara, antara kebaikan dan kejahatan, kegelapan dan terang, manis dan pahit, dua hal ini adalah dua hal yang bertolak belakang dan dua hal yang sangat berbeda. Untuk dapat membedakan kedua hal ini, kita harus mempunyai ketegasan yang benar, dan kita harus mempunyai komitmen yang benar. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara, ukuran dari kebaikan dan kejahatan bukanlah suara mayoritas atau suara yang terbanyak. Ukuran dari kebaikan bukanlah sesuatu yang tren, yang diminati pada saat ini dan dilakukan orang pada saat ini. Jika saat ini korupsi banyak dilakukan oleh banyak orang, bukan berarti korupsi tidak lagi menjadi dosa. Bukan berarti korupsi adalah suatu hal yang baik. Jika perzinahan, selingkuh, perceraian dilakukan oleh banyak pasangan yang sudah menikah pada saat ini, bukan berarti itu adalah hal yang dibenarkan, itu hal yang baik atau tidak lagi menjadi suatu dosa bagi kita. Jika hidup di dalam mabuk-mabukan, dalam dunia gemerlap, banyak diminati, banyak dilakukan orang pada saat ini, bukan berarti itu tidak bertentangan atau tidak disukai oleh Allah. Saudara-saudara, yang menjadi ukuran dalam kebaikan itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita menjadi terang dan garam dunia. Bukan sebaliknya, ikut larut di dalam dunia yang gelap atau membelokkan kebenaran itu, mengatakan kebenaran dan kebaikan itu menjadi suatu kejahatan. Apa yang menyebabkan seseorang memutarbalikkan fakta? Kebaikan menjadi kejahatan, terang menjadi gelap, manis menjadi pahit atau sebaliknya. Karena ketika seseorang membalikkan fakta, mengucapkan yang tidak sebenarnya, itu mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Untuk
kepentingan dirinya sendiri, atau mungkin untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak ikut menjadi larut di dalam menghadapi bahaya. Saudara-saudara, ada perkataan orang Batak mengatakan, si sogodo sidok nasitong. Menegakkan yang benar, kita akan menghadapi banyak tantangan. Menegakkan kebenaran yang sebenarnya, kita akan menghadapi rasa benci dari orang-orang lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena itu, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran, karena kita menjadi orang yang mempunyai kerajaan surga. Tetapi celakalah hidup orang yang mengubah, yang mengatakan yang baik itu jahat, atau yang membelokkan kebenaran itu untuk kepentingan, untuk keuntungan dirinya sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang menyatakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami, tanpa takut akibat apapun yang akan kami tanggung. Kami bawakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, agar Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kuatkan mereka, kuatkan dengan keluarga mereka. Berkatilah kami Tuhan, jemaat-Mu di dalam segala kehidupan dan aktivitas kami. Berkati kami di dalam segala pekerjaan kami. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa berjalan seturut firman-Mu. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan yang kami hadapi, kami yakin penyertaan Tuhan akan menolong, memampukan kami melewati segala kesulitan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.